Selamat siang pemirsa, dilaporkan telah ditemukan mayat seorang mahasiswa berusia 22 tahun yang hingga saat ini dugaan sementara dari tim kepolisian, korban diduga melakukan bunuh diri. Saat ini saya akan mewawancarai warga yang berada di sekitar TKP sekaligus mewawancarai pihak kepolisian terkait laporan kejadian bunuh diri yang ditemukan pada siang hari ini. Bagaimana awal Anda menemukan atau menyadari adanya kejadian ini di kos Anda? Iya, waktu itu saya sangat kaget banget, Mbak. Saya tuh pertama kali itu ditelepon sama temannya korban, kalau nggak salah itu namanya Deden. Habis itu saya buru-buru datang ke kos-kosannya saya. Apakah Anda memiliki informasi mengenai kejadian ini? Saya juga nggak tahu detail. Bagaimana interaksi Anda dengan korban sebelum peristiwa ini terjadi? Sebetulnya saya tuh jarang berinteraksi, khususnya sama si korban ini. Soalnya saya berinteraksi juga waktu pembayaran, dia juga anaknya pendiam. Bagaimana situasi keamanan di sekitar kos ini sebelum insiden terjadi? Kebetulan kos-kosan ini tuh mempunyai keamanan, tapi itu di gangnya. Kalau misalkan di kos-kosannya sendiri masih belum ada. Apakah ada orang asing atau tamu yang mencurigakan masuk ke kos sebelum kejadian ini? Waduh, tapi kalau menurut saya sih nggak ada. Cuman saya kurang tahu juga. Apakah Anda memiliki sistem keamanan atau kamera pengawas di kos ini? Kebetulan CCTV saya tuh rusak, Mbak. Jadi saya juga bingung ini ditanyain sama polisi. Bagaimana penduduk di sekitar merespon terhadap kejadian ini menurut pengamatan Anda? Tadi waktu kejadian ditemukannya itu banyak sekali warga yang berkerumun. Terus kebanyakan dari warga-warga itu kaget juga sama sedih. Oke, terima kasih. Bagaimana kronologi penemuan korban pembunuhan ini? Awalnya saya menerima laporan dari teman korban yang bernama Saudara Deden. Kebetulan ia yang melihat pertama kali korban tergeletak di lantai dengan penuh darah. Apakah pihak kepolisian sudah berhasil mengidentifikasi korban? Untuk saat ini masih diketahui korban bernama Rifki dan data diri singkat. Apakah ada motif atau dugaan terkait dengan pembunuhan ini? Korban diduga melakukan bunuh diri dan untuk motif masih belum ditemukan. Bagaimana keterlibatan forensik dalam mengumpulkan bukti-bukti yang ada di TKP? Sudah ada forensik di TKP dan akan segera diselidiki. Apakah terdapat keterlibatan pihak ketiga atau saksi yang potensial yang dapat memberikan informasi tambahan? Sementara untuk saat ini hanya ada saksi utama. Baik, terima kasih. Bagaimana kronologi Anda menemukan korban pertama kali? Saat itu nggak diangkat-angkat sih. Nah, di sini Rifki nih diangkat-angkat. Rifki, kok nggak ada jawaban? Rifki, lu banyak darah. Ada polisi, saya mau temannya tergeletak di lantai dan darahnya berjajaran. Tenang. Kamu sekarang berikan saya alamat lengkapnya. Saya dan tim akan segera mengirim bantuan ke sana. Alamat kosannya di Jalan Mawar Putih, Tolong 4. Baik, kami akan mengirimkan petugas ke sana. Jangan beranjak dari tempat itu, pastikan untuk tetap aman. Saya akan menunggu di luar. Baik, kami akan segera ke sana sekarang juga.
Ayo, kita mulai rapatnya. Jadi investigasi kasus penemuan mayat beberapa hari lalu yang kita juga mendapatkan laporannya, kita lihat bahwa ada bukti tiga ini bahwa bukti utama dari sini ditemukan pisau di tangannya dengan darah yang akhirnya kami kira menguncang ke mukanya. Ditemukan di rumah kos juga luka tusuk karena pisau menjadi senjata utama. Saat ini yang diduga pelaku adalah ibu kos, Bu Anissa, kakak korban bernama Rania, pacar korban bernama Citra, dan saksi utama yaitu Dede. Dia adalah teman dan sekaligus saksi utama karena dia yang menemukan mayat korban. Karena dugaan beberapa senjata yang ditemukan, beberapa barang bukti yang ditemukan saat itu, tim investigasi menyimpulkan bahwa dia Halo? Selamat sore Bu Naura. Ya, saya Dr. Aruni dari tim forensik yang kebetulan kemarin baru saja menginvestigasi korban terbunuh di kos-kosan Jalan Mawar Putih. Iya, Ibu Aruni, bagaimana hasilnya? Ya, saya ingin memberikan berita yang sedikit mengejutkan. Sebenarnya saat itu saya menemukan beberapa barang bukti bersama tim kepolisian. Di dalam barang bukti tersebut saya berusaha menemukan DNA. Tetapi yang saya temukan sungguh mengejutkan menurut saya, karena saya tidak hanya menemukan DNA korban, tapi juga DNA dari seseorang lagi. Jadi mungkin saya tidak bisa menyetujui dugaan dari tim kepolisian bahwa korban bunuh diri. Tim forensik akhirnya memutuskan bahwa korban mungkin dibunuh. Saya akan kirimkan segera hasil laporan forensik korban, dan mungkin ini akan sangat berguna di pengadilan. Saya anggap siapapun yang terlibat dalam pembunuhan ini bisa dihukum dengan sesuai. Baik. Selamat sore, terima kasih. Baik Bu, terima kasih atas informasinya. Selamat sore. Jadi Bu Rania, telah ditemukan hasil forensiknya, ternyata ada sidik jari lain di barang bukti korban. Berarti kita harus melakukan investigasi lagi. Ayo kita lakukan investigasi lagi. Saya Naura, petugas yang menyelidiki kasus kematian saudara Rifki Hidayatullah. Boleh Anda perkenalkan diri Anda terlebih dahulu? Saya Rania Naura, saya kakaknya Rifki. Usia saya 25 tahun, saya bekerja di PT ABC sebagai staf keuangan, dan saya tinggal di kota X di rumah lama keluarga kami. Di mana Anda waktu kejadian tersebut terjadi? Tolong boleh dijelaskan kronologinya. Saat itu saya baru pulang kerja dari kantor saya, baru saja sampai rumah dan baru meletakkan tas kerja saya. Saya mendapat telepon dari Dede, teman adik saya. Apakah Anda memiliki informasi tentang siapa yang terlibat dalam kejadian ini? Saya tidak terpikirkan siapapun yang mungkin terlibat, karena saya pikir adik saya merupakan seseorang yang baik dan tidak mungkin memiliki musuh. Tetapi saya juga tidak setuju dengan opini polisi atau pendapat polisi bahwa adik saya bunuh diri, karena yang saya tahu adik saya merupakan sosok yang pantang menyerah sehingga dia bisa survive merantau di kota sebesar ini. Apakah korban sebelumnya pernah mengungkapkan rasa ketakutan atau kekhawatiran kepada Anda? Untuk saat ini saya tidak tahu, atau dia juga tidak pernah mengungkapkan apapun, ketakutan maupun kekhawatiran. Lalu apa ada saksi lain yang bisa menambah informasi dalam kasus ini? Menurut saya, saksi yang akan saya ajukan adalah pacarnya, karena yang saya tahu bosnya sudah dimintai keterangan oleh polisi, jadi saya hanya berpikir kemana. Oke, baik, terima kasih. Sebutkan identitas Anda terlebih dahulu. Jadi nama saya Citra Wilaya Madani, saya pacarnya Rifki, umur saya 20 tahun. Bisakah Anda menjelaskan hubungan Anda dengan korban? Hubungan saya, ya saya kekasihnya Rifki, ya kita sudah
menjalin hubungan asmara ini lumayan agak lama. Bagaimana Anda merasa ketika mendengar tentang kematian korban? Saya sejujurnya merasa sedih. Saya juga merasa kehilangan dia. Ya, tentu saja. Maksud saya merasa sangat kehilangan dia. Apakah Anda memiliki konflik atau perselisihan dengan korban sebelumnya? Sebenarnya akhir-akhir ini kami sedang ada konflik sih berkaitan dengan orang ketiga. Jadi saya sempat memergoki dia berselingkuh dengan seseorang. Apakah Anda mengetahui apa penyebab korban melakukan bunuh diri? Saya kurang tahu ya. Kayak sebenarnya sampai ini Rifki itu anaknya cukup terbuka ke saya, tapi akhir-akhir ini sepertinya dia ada konflik dengan keluarganya berkaitan dengan masalah warisan. Kalau nggak salah, saya juga merasa curiga kalau dia itu kayak juga sedang banyak pikiran gitu. Soalnya dia juga katanya sedang banyak buka, sebanyak ini banyak itu, jadi kayak pikirannya banyak gitu. Saya takut dia itu kayak memendam masalahnya sendiri terus kayak gitu. Saya juga nggak tahu. Boleh Anda jelaskan pergerakan aktivitas Anda pada hari kejadian, atau apakah Anda memiliki alibi atau bukti saksi yang dapat membuktikan ketidakberaan Anda pada waktu berdekatan dengan kejadian? Jadi pada saat itu setelah pulang dari kuliah saya sempat pulang bareng sama Rifki. Tapi setelah itu saya kembali ke rumah saya dan dia kembali ke kosannya. Setelah itu saya menghubungi dia tapi tidak bisa dijawab sama dia. Saya nggak tahu saya bisa menghubungi tapi sama dia nggak diangkat. Terima kasih atas kehadirannya. Saya mendapatkan kabar bahwa dalam rekaman CCTV korban terakhir kali bersama pacarnya. Sedangkan dalam wawancara pacarnya bersaksi bahwa korban hanya mengantarkan pacarnya pulang lalu mereka berpisah. Sedangkan saat itu di CCTV digambarkan bahwa Citra sedang bersama dengan korban Rifki. Berarti suspek utama kita saat ini hanyalah satu, yaitu pacar korban, Citra. Kita harus mengikuti dia hingga kita menemukan keadilan untuk korban. Apakah benar Citra membunuhnya atau tidak? Oke, sekarang siapkan tim untuk mengikuti Citra secara juga. Baik. Isi paket. Mungkin menurut saya itu karena mereka berdua ada masalah, karena waktu saya wawancara saudara Saya mau melaporkan dari penyelidikan saya hari ini, gerak-gerik Citra seperti mencurigakan dan ya kayak mau pindah. Kenapa? Kenapa kok bisa Pak Ariel menyimpulkan hal tersebut? Banyak kayak barang-barang atau kardus di rumahnya. Jadi menurut Pak Ariel apakah malah Citra benar-benar pindah? Menurut saya iya sih, karena buktinya ada motor pickup dan barang-barang seperti baju dan kardus. Ya, karena sebelumnya itu waktu saudara Citra saya wawancarai itu mereka ada permasalahan karena orang ketiga. Nah, bisa jadi Alibi pembunuhan bahwa konflik di antara mereka adalah orang ketiga. Jadi kita harus segera menangkap Citra. Oke, saat ini kita harus segera memintai keterangan lebih lanjut dari Nona Citra. Apa ini kak? Kak ada apa ini pak? Pak ada apa ini? Ini Hah? Apa itu? Kenapa saya salah apa? Maaf, Anda merupakan suspek utama. Dan saat ini Anda menjadi pelaku tersangka kasus pembunuhan saudara Rifki.
Enggak. Saya enggak ngapa-ngapain, Rifki itu salah. Lepasin Anda saya. akan kami bawa ke kantor polisi. Enggak, lepasin saya. Itu semua salah, Pak. Kenapa sih gue ditangkap? Emang gue salah apa? Kenapa saya ditangkap? Saya itu nggak melakukan hal apa-apa. Bapak lihat di sini. Ini 50. Ya. Jadi hubungannya sama saya apa? Kan ini sudah dijelaskan kalau dia itu bunuh diri. Mbak percaya itu? Ya saya nggak tahu karena itu keputusan dia bunuh diri. Mbak nggak sedih pacarnya mati, pacarnya Mbak meninggal. Saya sedih. Gini ya Mbak, ekspresinya Mbak sama sekali nggak menunjukkan kesedihan. Emang ibu tahu apa? Dalam pernyataannya Mbak bilang kalau saat itu Rifki mengantarkan Mbak pulang ke rumah, lalu kalian berpisah. Tapi bukti CCTV menunjukkan bahwa kalian, Mbak dan Rifki dan korban datang ke kosan korban. Maka orang terakhir yang bersama korban adalah Mbak. Itu nggak dicek lagi CCTV-nya. Mbak mau lihat? Saya perlu kasih bukti ke Mbak. Mbak kayaknya perlu lihat lagi ingatannya Mbak. Saya harus maksa kayak gimana lagi supaya Mbak ngaku. Ini pacarnya Mbak. Dia manusia. Kalau emang bukan Mbak pembunuhnya, kenapa Mbak harus bohong? Kenapa harus bohong saat itu? Kenapa harus bohong sama polisi? Mbak bisa dipidana loh kalau bisa dikenai pasal. Banyak pasal yang bisa mempengaruhi kasus ini. Mbak berbohong sama kami. Hukuman Mbak jika terbukti sebagai pembunuh itu bisa ditangkap. Saya biarin Mbak ambil keputusan. Terserah ke Mbak mau ngaku atau enggak. Kalau Mbak mau ngaku dan kooperatif sama polisi, saya pastikan hukuman Mbak akan sesuai. Tapi kalau Mbak nggak kooperatif sama polisi, ya mohon maaf. Kami bisa menuntut untuk tambahan hukuman ke Mbak. Karena Mbak mempersulit investigasi kami. Silahkan. Ya, sebenarnya saya mau akui saya yang bunuh Rifki. Ini aku bawa bakso, nanti kita makan bareng yuk. Oh iya. Terus gimana akhir-akhir ini kuliahmu? Lancar kah? Ya bisa dibilang lancar sama enggak sih ya, karena itu tadi dosenku itu enggak seperti dosen biasanya lah ya. Aku itu ya juga lumayan jengkel gitu sama dosennya karena masih tugasnya gitu enggak seperti dosen-dosen yang lainnya lah, enggak wajar juga gitu kalau masih tugasnya. Kayak masih banyak banget gitu. Iya. Seminggu bisa berapa kali tuh orang yang ngasih tugas? Wah biasanya kalau dosenku itu berapa ya, 5 kalau nggak 6 tugas gitu. Itu khusus dia aja, belum dosen yang lain. Iya juga sih, karena di dosenku kan ada banyak gitu. Sebentar Cid, kelihatannya kamu kesukaan buka Iya, jajan itu. Udah saya ambil pisaunya. iya. Siapa ini? Beraninya dia ketemu cewek lain. Ini ya pisaunya, maaf nunggu lama soalnya tadi habis ke kamar mandi. Rifki, aku mau tanya sama kamu. Ya? Kamu lagi nyembunyiin sesuatu dari aku. Enggak, ini mendingin apa? Kamu lebih baik jujur ke aku sekarang. Jujur apa? Enggak tahu kok. Enggak nyembunyiin apa-apa. Terus ini apa? Ini foto kamu sama cewek lain. Enggak, itu cuma temenku kok. Temen? Mana ada temen yang mesra kayak gini? Itu kan cuma temen sekelas. Ya tapi gak usah mesra kayak gini dong. Ya namanya juga temen, ada bercanda-bercandanya gitu. Enggak, kamu bohong. Pasti kamu bohong. Pasti selama ini kamu bohong dan kamu tukang selingkuh. Kamu remehin aku.
dia udah hianatin saya, dia udah hianatin perasaan saya. Padahal saya udah mencintai dia dengan tulus, tapi yang dia lakuin benar-benar membuat saya kecewa. Saya nggak bisa deskripsiin itu lagi. Rasanya saya marah, saya kecewa, makanya saya bunuh dia. Iya, saya ngaku. Saya paham. Tapi bukan berarti dengan Mbak membenci dia, Mbak lalu harus bunuh dia. Saya paham itu mungkin emosi sesaat, tapi semua ini sudah terjadi. Gak bisa diulang kembali kan? Mau nggak mau, Mbak harus menjalani hukuman sesuai apa yang Mbak lakukan. Saya janji, kami sebagai tim polisi akan memastikan hak Mbak terpenuhi selama pengadilan memutuskan.